Halo sahabat Anora, kembali lagi di channel Yasin Anora. Dimanapun Anda berada, kita mencoba syuting di luar, di depan workshop Anora ini. Dan di video kemarin kan, di video podcast kemarin, kita sempat bahas sedikit tentang pohon kemuning. Nah, ini sahabat Anora, pohonnya. Yang kemarin di podcast ini menyimpan cerita misteri ya. Nah, terus nanti kalau ada yang tanya, loh, pohon kemuning ada hubungannya apa sama gitar gitu? Ya nanti bisa dijelaskan sama Mas Yasin sendiri. Ini sambil menunggu Mas Yasin, ini Mas Yasin baru bikin kopi. Nah, seperti ini sahabat. Ini ada mungkin karya seni juga ini. Ini. Halo Bang Ibu, Bang Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Nah ini tuan. Gak usah repot-repot Mas. Tuan rumah tok ya, nyugui kopi. Oh. Bang Mar masih ya teh ya? Sip ya Mas? Sip. Terima kasih loh Mas Yasin. Siap. Sambil diicipin Mas. Kita ngobrolnya dikit di pelataran ya Mas ya? Di pelataran workshop Anora ya Mas ya? Biar nggak ngurangin jenuh. Sambil untuk inspirasi melanjutkan yang podcast kemarin masih tentang seputar apa ya namanya? Pohon kemuning. Pohon kemuning ya, pohon kemuning. Oh, ini udah on ya Mas ya? Udah. Dilanjut Mas, dilanjut. Iya. Dilanjut. Ini Mas Yasin kemarin di video sebelumnya kan kita membahas tentang itu ya pohon kemuning yang betul. Kata Mas Yasin itu ada cerita mistis sendiri. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan pertama ini mungkin agak gimana gitu ya, soalnya kalau pohon kemuning ini ada hubungan apa Mas kalau sama gitar gitu? Oh. Ada lagi Mas, itu dulu ya Mas ya? Itu dulu aja lah Mas. Lanjutin soal yang sahabat saya nih ya. Mungkin ini bisa disebut sponsor Anora Mas. Sponsor ya. Dalam arti sponsornya tetap ya makhluk hidup ya Mas ya, makhluk hidup. Kalau kita kan manusia, dia tumbuhan ya. Ini ada lagi yang hewan, tapi untuk yang di area workshop ini mungkin kita dipertemukan dengan Tuhan berbentuk tumbuhan ya. Dan ini sudah saya impikan dari waktu kecil. Ini cerita ya Mas ya, cerita singkat ya. Dari waktu kecil saya sering bolang Mas, bocah petualang ya, ya. Bolang keliling sungai itu. Yang saya perhatikan tuh pasti kalau nggak pohon kemuning, pohon serut ya di antara itu. Tapi yang untuk dari seni teksturnya, saya suka banget sama yang namanya pohon kemuning Mas. Saya mengimpikan bisa nggak dapat ya saya bisa menanam pohon kemuning itu. Karena kalau dia di pareng-pareng itu Mas, kalau dengan sering bolang tuh keliling sungai, terus ada pareng-pareng itu asik banget Mas. Itu saya lihat keindahan kemuning gitu ya. Sama seperti ini Mas. Tapi belum ada yang sebesar ini Mas. Ini ini ditanam di halaman nih Mas ya. Tapi sepanjang saya keliling bolang itu waktu masa kecil itu belum ada yang diameter ini. Nah, ini segede ini ya. Ini termasuk pemikiran saya ini udah agak langka, udah lumayan jumbo Mas, jumbo ya. Kurang tahu ya. Kurang tahu nanti bisa diperbesar seberapa lagi kalau dia masih hidup ya. Mudah-mudahan awet dan tidak diterjang oleh zaman ya. Dalam arti zaman kan pembangunan itu kan Mas. Biasanya kan kita kalah dengan pembangunan. Kalau udah yang namanya pembangunan semua disasak gitu. Nah, ini kemuning ini ya. Iya, kembali lagi. Maaf ya, walaupun nanti masih seputar kita area gitar putar-putar tetap
tapi kita membahas ini ya sedikit kemuning itu ya. Kita tanam dari kecil dulu Mas, yang kita ceritakan waktu dahulu itu. Ya di tempat ini di waktu rumah ini berdiri, sekali saya mendapatkan kemuningnya di sawah namanya sawah Melangi Mas, sawah Melangi. Kecil banget ya. Kecil banget diameter 3 mili lah. Oh, udah segini alhamdulillah Mas ya. Kalau dari kecil segini sampai segini Berapa tahun berarti dari 2012 sampai 2025 ini Mas. Ya, berarti 13 tahunan ya. 13 tahun lebih ya mungkin ya. 13 tahun lebih ya. Luar biasa ini kemudian ini. Bagi saya ini sponsor saya Mas. Dalam arti sponsor ini kita manfaatkan memang untuk satu untuk apa namanya sirkulasi udara, yang kedua biar untuk mencok burung-burung itu Mas. Ini aja kemarin sudah ada request suruh ngurangin. Oke, kita kurangi, dalam arti kita kurangin tetap kita manfaatkan jadi karya Mas. Nah, mungkin jadi karya lagi di hadapan kita nanti tak jelasin dikit Mas. Tapi kalau apa tadi Mas Yasin kan mungkin kalau pohon kemuning ini kan kayak sesuatu yang kok kelihatannya itu spesial banget loh. Nanti kalau misalnya ditebangkan kalau kayak sayang gitu ya. Sayang sekali Mas, sayang sekali kalau gitu. Makanya kita nggak tahu besok zaman keberapa nanti ini masih bertengger awet atau mudah-mudahan tetap dipertahankan di apa namanya, karena langka ya Mas ya, mungkin kemuning itu langka ya, apalagi udah sebesar diameter ini udah apa namanya, termasuk udah jarang sekali ditemukan. Mungkin di area sungai-sungai, di area pereng-pereng itu sudah apa namanya langka sekali. Nah mungkin ini agak tak bahas sedikit tentang apa hal mistisnya dikit ya Mas ya. Katanya kemarin siapa kakaknya Mas Yasin ya? Iya. Nah itu mungkin kalau saya apa namanya itu jadi kayak pembahas apa istilahnya itu menafsirkan gitu ya. Nah itu kemungkinan kakaknya Mas Yasin itu ngelihat pohon kemuning ini kayak ngelihat sesuatu sosok apa-apa gitu loh. Saya itu kurang paham ya. Soalnya kalau saya pegang gini tuh kayak ada semacam elektrik. Bang Ewo bisa merasakan ya? Ya tapi kayak apa aliran listriknya itu cuma dikit gitu, kayak aura negatifnya gitu. Cuman enggak kata kok orang lain tuh kok melihat sekilas pohon ini kok langsung kayak mohon maaf kesurupan apa gimana gitu loh. Yang jelas begini Bang Iwo, kalau saya pribadi untuk apa, saya sendiri yang menanam pohon ini ya, itu cuma untuk satu keindahan, yang kedua untuk apa menyadap, karena saya kan apa setiap hari bikin kotoran saya Mas, dalam arti kotoran debu-debu dari sekitar itu loh. Nah, dengan harapan bisa terserap apa polusinya bisa terserap oleh dedaunan yang kita tanam di area pelataran workshop ini ya. Yang kedua emang sengaja saya suka kan Mas natural itu burung-burung biar ada becok alam ya. Alam asik sekali. Dan bersyukur lagi. Nah, ini di depan kita udah ada sebuah karya seni ya. Karya seni ini, karya seni dalam arti itikat baik dari mungkin dari saya pribadi dan dari pohon kemuning ini ya. Nah, ini nggak tahu ini ada inspirasi membuat walaupun karya masih sederhana ya Mas ya, nanti kita kembangkan ya. Yang ini jati nih Mas, yang ini jati, papannya jati nih Mas. Nah, kemuningnya ini Mas. Ini buat cantelan baju ya ini ya? Cantelan baju bisa. Kalau di area pergetaran mungkin untuk naruh kabel juga bisa loh Mas. Bisa. Jadi topi juga bisa. Jadi begini nanti cawang ini kemuning ini udah, saya kira sambil saya uji coba, kemuning itu memang kayaknya anti rayap Mas. Mungkin rayap segan ya, mungkin udah beberapa waktu ini rayap juga nggak nempel ini Mas. Jadi mungkin untuk ketahanan kayu kemuning mungkin bagus juga ya. Ini apa namanya, sengaja kita cari yang cawang-cawang yang masih daripada kebuang kemarin kita motong tuh Mas, kita ambil yang model cawang gini.
terus kita apa ya, baut lah biar ada kekuatan buat tembus sampai sini ya. Ini fungsinya untuk ya bisa pakaian bisa, Berarti sarung banyak bisa, manfaatnya ya. banyak ya ada. Kita bersyukurnya menjadi manfaat Mas ya. Kemudian nanti juga mau ini papan apa beberapa papan sudah kita siapkan, dan ke depan nanti karena kita di seputar persenian gitar, nanti mungkin kita ada inspirasi lagi di setiap bestok Mas. Kita setiap bestok mungkin Stok ya, Mas. bestok gitar. Nanti kita kasih ini Mas. Nanti kita kasih apa namanya? Cawang gini ya, sama fungsinya sama, bisa untuk taruh kabel, bisa, tapi cuma satu. Kalau ini kan 4 ini. Iya. Ini 4 ya. Kalau ini 4 bisa untuk 4 apa namanya? Fungsi ya. Misalnya topi, pecis atau sarung atau baju. Kalau ini mungkin tergantung selera, nanti bisa ditempelkan di tembok. Nanti setiap apa namanya? Stok mungkin stok yang sudah kita buat ya Mas ya, mau stok original gitar ataupun custom dari setiap konsumen yang sudah apa nyantol di Anora, nanti kita abadikan mungkin ya. Abadikan dibentuk stok, terus kita kasih cawang ini, cantolan ini dari apa namanya? Tek Kemuning, insyaallah Tek Kemuning. Nah, ini mungkin contohnya ini ya, mungkin dari, kalau ini original Santana ini Mas. Kalau ini Flying V. Flying V. Bagus juga kan Mas, nanti ditambah di tembok atau apa namanya? Di setiap kamar itu, atau mungkin di kamar mandi juga bisa. Model Les Paul. Nah, nanti yang kira-kira apa namanya? Cakep atau pas untuk ditempel di yang ini sekilas kayak batu nisan. Di apa namanya? Kita apa? Kita rencanakan begitu, dan mungkin mudah-mudahan bisa terwujud nanti ya, setiap apa namanya? Stok gitar bisa kita apa namanya? Kasih cantolannya ya. Kelihatannya masih belum ada yang itu. Semisal ada pun nggak apa-apa. Nanti sudah ada yang berkarya nggak apa-apa. Kita cuman apa? Mengembangkan kebudayaan aja, kesenian kerajinan. Sambil diminum belum Mas? Sahabat di seluruh Nusantara ini di pelataran ya, di pelataran workshop Anora. Jadi ada beberapa tanaman yang kita tanam di area ini. Termasuk kemuning ini sudah nggak bisa kesorot nanti ya. Itu ada anaknya itu Mas, selatannya itu. Selatan kemuning itu ada anaknya. Kita sengaja tanam jarak sekitar area 3 meter. Dulu di bawah sini Mas. Di bawah sini anaknya, di bawah sini. Kemudian ada 2 apa ya? Itu 2 langsung tak pindah, ternyata hidup ini Mas. Nah, itu udah menjalar juga lumayan apa namanya, udah remaja itu, kalau apa namanya, kalau manusia itu udah lumayan membesar tuh. Nanti mudah-mudahan itu juga bisa fungsi, bisa menyadap polusi energi mungkin energi negatif ya, maka kalau kita ngomong klonek ya. Iya. Korek gimana ya Mas? Korek sorry. Di bawah Mas Hasin toh. Walah. Ada satu lagi Mas cerita yang belum saya sampaikan dulu. Ada tamu gitar, ada 2 orang. Nah, ini dia. Yang satu itu tamu setiap sering hadir, yang satunya itu dia nggak tahu kok sengaja ingin datang ke tempat gitar nih. Yang teman satunya bilang, Mas ini indigo loh. Aku zaman dulu kan bahasa seperti saya belum, indigo itu apa? Indigo itu apa Mas? Aku itu bisa melihat kan yang soal kasar foto. Katanya. Oh iya. Saya langsung respon, kalau di sini ada apa aja Mas? Ya, itu dulu di situ Mas, di apa namanya? Di area yang sering kita ngobrol Mas, bawah dak dia. Bawah apa namanya? Yang teras itu yang sering kita ngobrol itu. Dia kan pakai kacamata ya Mas. Ngomong. Kita di jalan ya. Ini di area jalan umum juga nggak apa-apa nanti. Kalau ada yang lewat, monggo lewat aja. Nggak apa-apa. Asik gitu ya. Asik. Natural gitu ya.
Tuman bisa itu di sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau syuting di luar nih cuman satu sih musuhnya tuh angin itu. Dan tadi kan ini direkam pakai HP gitu kan. Kalau ada angin kan ada suara gitu. Nanti suaranya seadanya aja. Kak bisa difilter kok. Nah, aman. Melanjutkan tadi Mas, tamu yang itu Mas. Ini biar kita tuntaskan ya. Apa namanya? Seorang anak muda itu yang dikatakan katanya indigo itu langsung menatap sebuah sekeliling dengan matanya, dia pakai kacamata Mas, kacamata tebal itu. Nggak tahu tuh, paling sering melihat jadi kacamatanya mungkin bisa tebal itu ya. Dia melihat area itu katanya, Mas, ono apa wae nang kene, ada apa aja di sini. Dia langsung banget ya Mas ngono. Padat banget ya. Lah, orang medeni lho. Aja nganti krungu liyane kok ndak bojoku wedi ya. Ada apa aja Mas? Banget Mas, padat banget. Sambil dia terus menatap sekeliling gitu. Padat banget. Atau mungkin di sini samping kuburan ya Mas. Di belakang workshop ini kuburan nih, sahabatan orang. Mungkin itu juga toh. Karena saya sendiri juga tidak bisa seperti itu ya, tidak bisa apa namanya? Percaya nggak percaya toh. Kalau percaya ya nggak ada wujudnya, kalau nggak percaya ya itu memang harus dipercaya bahwa barang-barang yang wujud yang apa barang halus kayak itu mesti ada teman-teman. Ya udah saya hormati tamu itu biarin terus. Tapi katanya itu kan kalau di mitos mistiknya itu kan kalau ganjil apa genap itu kan biasanya ada yang ikut hadir satu lagi tak kasat mata itu. Nah, ini kita berdua nih kan mungkin ada satu lagi yang Mariati kameramen. Itu melanjutkan yang tadi yang anak muda indigo itu kan. Kemudian dia langsung apa menegaskan sama saya itu Mas. Mas, tapi ada satu yang tidak bisa saya pantau Mas, saya bisa deteksi itu yang di atas dak katanya. Di atas dak itu di atas star itu. Di atas ini di atas. Maksudnya gimana Mas? Itu luar biasa sekali kekuatannya. Jadi saya nggak bisa deteksi. Biasanya Mas, biasanya yang kuat tinggal di sini itu orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya, maksudnya gimana Mas aku loh? Saya nganggur ya nggak punya jabatan. Biasanya yang apa tempat-tempat seperti ini yang kuat itu yang punya jabatan seperti dokter, jenderal, dan mungkin jabatan-jabatan yang tinggi lainnya Mas. Wah, itu semacam kayak ingon-ingon apa gimana Mas itu? Kurang saya sendiri kurang tahu Mas. Mungkin udah sebelum udah nempatin ya. Berdiri mungkin kalau cerita dari warga kan agak apa? Ada keanehan, ada apa? Mistik atau klinik yang luar biasa katanya. Ya itu mungkin yang mimpin di sini mungkin. Saya terus jadi pikiran Mas. Gimana yang Mas? Kuat. Biasanya yang tinggal di area sini orang yang punya jabatan jenderal, dokter, atau menteri ya. Saya jadi pikiran Mas, terus apa ya bangun gak aku dokter ya ora. Lutier. Akhirnya saya bikin inisiatif guyonan Mas. Mungkin jangan baca kalau pintu masuk di workshop itu. Kita yang bagus untuk saya itu saya bikin pakai sendiri saja gitu ya. Akhirnya saya bikin pakai dokter Mas. Dokter klinik. Dokter klinik ya klinik Dongfeng. Akhirnya cuma guyonan itu. Untuk antisipasi itu Mas, antisipasi bahwa tempat ini katanya seorang indigo itu biar saya juga nggak kepikiran loh. Udah saya tak kasih pangkat sendiri aja lah, nggak usah sekolah ya Mas ya. Dokter klinik ya lah, dokter klinik Yasin Anora itu ya. Saya sambil guyonan itu, makanya di medsos sering-sering saya digoyonin Mas Dok gitu. Mas Dok, Mas dokter. Dokter kok Mas ya? Ya paling cocok sih dokter gitar sih. Kalau gitarnya ya, mungkin baru sakit gitu bisa diservis. Ya, dokter gitar kan mungkin belum ada ya Pak ya.
Ini klinik Anora udah ada. Klinik Anora. Ini saya hubungan dengan apa jadinya cerita dari seorang indigo itu ya terus sambil guyon aja mas, itu percaya nggak percaya untuk cerita aja. Kemudian lanjut apa lagi mas? Nah itu menjawab kalau ada yang tanya tadi itu kalau pohon kemuning ini kan apa hubungannya sama gitar, atau mungkin kalau menurut saya sih mungkin ini kan pohon kan ada kayunya itu kan bisa dibuat gitar ya mas. Untuk selama ini untuk pohon kemuning saya juga belum belum mencoba atau belum mendengar, dan mungkin sekali karena yang untuk memotong pohon kemuning itu mungkin sayang juga mas, sayang juga eman karena mungkin suatu saat zaman sudah udah asing ya namanya kemuning itu udah langka ya bahasanya ya, udah langka. Jadi mungkin kalau toh ada yang memotong kemuning sebesar mungkin diameter ini atau lebih, mungkin larinya ke mas, kalau dipertemukan loh, kalau udah itu sudah terpotong, kalau itu mungkin tuh neck mas, itu banek seperti ya, itu banek seperti ini. Ini. Nah, mungkin untuk banek ya. Ini kalau area-area segini atau syukur lebih besar, untuk neck saya kira cukup, asalkan di fretboard nanti tetap diperkuat dengan ebony atau rosewood atau maple sendiri, biar untuk ketahanan mas, biar kuat ya, biar untuk ketahanan. Karena kayak saya sendiri kalau mungkin meyakini bahwa kemuning itu sangat kuat juga mas. Nah untuk tonewood itu tonewood gimana mas? Tonewood masih misteri itu. masih menjadi misteri. Ya itu saya kira seputar kemuning ya mas. Dan mungkin kalau yang berminat atau pengen kemuning itu mungkin bisa katanya dicangkok itu mas. Kalau saya cuma belum sempat aja mas, kalau itu dicangkok itu bisa berkembang luar biasa loh mas. Bisa berkembang luar biasa. Itu kemuning ya, yang ini kemarin habis kembang nih mas, habis kembang putih ini mas. Wanginya luar biasa. Kalau maghrib itu udah semburat keluar kembangnya itu, paginya terus yang kerepotan yang nyapu kan pada gugur itu mas, daunnya putih itu pada gugur. Iya. Ini kalau di atas ini kan ada semacam kayak roda ini, itu apa buat simbol apa gimana, apa buat tanda gitu? Oh itu enggak itu mas, itu di dalam roda itu kan ada kayu gitarnya itu mas. Kayu gitar. Itu tahun berapa itu ya? Dulu yang sering buat kan kakak saya yang belajar sama bapak saya itu. Iya. Saya sengaja itu saya motong sendiri, kemudian di pocket neck, terus pickup dan wiring itu dulu kan belum ada router mas. Saya pakai tatah gitu mas. Jadi mau saya buang itu janganlah, biar untuk tanda zaman bahwa dulu bikinnya sengsara bener itu, ditatah itu buat pajangan gitu ya. Ya cuma untuk memori kenangan aja mungkin mas ya. Sampai saat ini masih itu mau nih mas, mau nih mungkin sebagian udah ada yang lapuk ya karena hujan. Masih eksis ya. Tapi jarang disorot orang sih. Itu ada roda, itu ada yang tanya atau gimana itu? Kalau ada ya tamu. Bisa tampak ya mas ya? Bisa tampak ya? Itu saya berlatih pertama itu saya motong sendiri pakai gergaji itu mas, gergaji Jepara. Kemudian lubang-lubang pickup dan pocket neck itu saya pakai pahat. Dan waktu dulu yang kebingungan di bagian neck mas, karena bagian neck itu paling vital. Termasuk untuk sekarang tuh bagian neck itu paling vital sekali. Karena harus maksimal center ya mas ya, maksimal detail dari dari skala kalau sekarang ya, dari skala, dari shaping, dari kerapian dan lain sebagainya itu neck sangat
dominan sekali untuk di custom gitar ya. Karena untuk tingkat kenyamanan nanti tetap di neck ya. Kalau body sih masih bisa disulap-sulap ya. Nah, ini di hadapan kita juga saya kasih contoh Mas bahwa di Anora itu juga ada teknik seni yang tersendiri ya. Mungkin sebagian juga ada. Ini dengan awalnya kita sketsa dulu Mas. Tapi yang sketsa dulu yang memang orang isi Mas, orang lulusan isi dulu. Orang tertentu ya. Orang seni rupa, lulusan isi. Orang seni. Teman juga sih, teman terus. Oh ini jadi yang buat ini bukan Mas Yasin ya, orang kalau pahatnya sama sketsanya enggak. Saya memang sengaja kolaborasi Mas. Aku di yuk kolaborasi yuk di kerjasama itu. Kolaborasi yuk biar gitar ini bisa menjadi tanda zaman. Ini unik Mas. Ini dijual nggak Mas gitarnya Mas? Ini sengaja untuk sampel dulu Mas. Ini untuk hadiah adik saya, pernikahan adik saya. Belum saya selesaikan ya karena waktu ya. Enggak apa-apa nanti tetap kita selesaikan. Ini necknya udah siap nanti. Dilurusin gini Mas. Gini? Nah. Ini teknik seperti ini sudah dipraktekkan oleh master seni rupa ya Mas ya. Teknik bahat cukil ini oleh berupa seniman besar nih Mas ya. Mas Sirun itu luar biasa setiap bentuk-bentuk dari kayu dia sketsa kemudian dibahat cukil. Jadi kita satu sisi berkarya, satu sisi juga mempertahankan biar eksis dalam tanpa ada seni-seni yang tersendiri bahwa brand kita generasi-generasi di Indonesia sebenarnya orang-orang hebat Mas, dari seni bahatnya, dari seni gambarnya, dari seni sketsanya itu sebenarnya orang-orang pintar, orang-orang yang tangguh. Ada lagi Mas Bang Ewo, Bang Mariadi yang mau mungkin Bang Mariadi ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan kah? Ini bisa ya, podcast bisa, santai bisa ya Mas ya. Lebih tepatnya ngobrol santai sih, soalnya belum ada headset dan segala macam, masih pakai HP ya untuk besok kelanjutannya. Saya kira untuk Kemuning itu ya Pak ya, udah cukup ya untuk sahabat kita ini ya, sponsor kita ya Pak. Sahabat ini juga sahabat Anora nih, sahabat sponsor ya. Dan di workshop Anora sekarang kebanyakan mengarah ke yang butik ya, mungkin ya, gitar butik ya Mas ya. Seperti ini ya, ada kayak membuat kita dapat tantangan membuat suatu desain, nanti di bodinya nanti ada semacam lambang kesucian. Nah, ini susah juga. Kemudian saya kolaborasi juga sama orang yang ahli desain Mas, orang yang anak muda desain namanya Mas Rizaldo itu ya pintar juga. Tak suruh nyari itu yang temanya adalah kesucian. Dia memberikan sebuah tangan dengan di atasnya bunga tulip. Nah, mudah-mudahan ini memang inspirasi ya. Untuk inspirasi misalnya gitar-gitar yang lain mungkin mau dibikin apa, nah kita siap. Ada yang namanya sendiri, ada yang macam-macam Mas, ada yang nama bapaknya, ada yang nama anaknya, bapaknya, anaknya semua dicantum di sini. Anak bapak, anaknya dicantum di body, bapaknya di fret 12, ibunya di headstock, komplit atau gitar. Nah, ada Easter egg di belakang gitar itu nama mantan istrinya.
kebetulan yang kita duduki, dan untuk alas kopi ini juga saya juga suka lawasan ya Mas, barang-barang lawasan, makanya barang-barang jadul ya, barang-barang jadul ini yang kita duduk ini kursi yang udah nggak kepake ya. Kursi apa? Universitas nih, dari UMY dulu kalau nggak salah ini. Kursi untuk belajar zaman dulu mungkin udah dilelang di apa itu. Saya dapat beberapa itu. Pasti saya aja gitu. Sengaja dibeli apa? Saya beli Mas, saya beli ya, udah dibeli di tempat pengepul itu. Kemudian saya lihat kok unik juga ya. Dan besinya juga masih kuat. Sebenarnya masih nasi cuman ini loh. Ini kan kayak kayu ya? Ada lengkungannya gitu. Itu memang seiring apa namanya kemajuan zaman sekarang udah diganti mungkin yang itu ya Bang Mar ya. Kalau saya nggak salah lihat kursi tapi besi ya, besi tapi ada busanya. Karena seiring kemajuan jalan mungkin nyamannya mungkin di situ toh. Ini juga unik juga. Jadi sebenarnya ada namanya ada pegangan seperti itu Mas. Di apa namanya untuk naruh buku. Ya monggo nanti yang apa namanya untuk tertarik untuk ikut gabung ngobrol ya Mas ya. Ngobrol atau di podcast atau ngobrol santai atau alumni SP mau gabung. Sudah ada 2 orang itu udah koordinasi ya. Nanti kita tinggal apa namanya cari waktu yang tepat mungkin Mas ya nanti ya. Di waktu yang tepat. Dan ini mungkin kalau besok sudah podcast kita atau obrolan kita sudah masuk ke wilayah gitar lagi Mas, fokusnya gitar. Kalau ini kan masih apa namanya perkenalan, pembukaan. Terus kemarin ada apa? Kalau yang mau kenal Mas Yasin tuh sudah dijelasin di video sebelumnya. Mas Yasin tuh siapa tuh? Kok bisa jadi luthier tuh awalnya gimana itu udah ada di video sebelumnya. Itu karena Bang Ewo juga sama Bang Mar ini, kalau nggak ada Bang Ewo sama Bang Mar ya kurang terkondisi mungkin ya. Ini namanya kerja tim nih Mas ya, kerja tim. Mudah-mudahan ini bisa terus lanjut nih Mas. Obrolan-obrolan seperti ini untuk apa? Buat tanda zaman Mas. Buat tanda zaman bahwa di apa namanya seputaran custom gitar itu juga tidak hanya prosesnya saja, tapi kita juga apa menerima tambungan-tambungan obrolan-obrolan santai atau pertanyaan-pertanyaan yang tentang seputar gitar dan custom ya. Oh ya, gitar saya sampai mana Mas? Yang string 7 udah di fret, nanti masuk finishing nih Mas nanti insyaallah. Ya, finishing sama cek dan cek. Udah berapa menit nih ngomong-ngomong Bang Mariadi ini? 33 menit. 33 menit. Aman lah. Aman. Sambil loh Mas. Kalau di bawah di atas Bang Ewo itu kalau istilah di tanaman itu pohon uang itu Mas. Awas nanti kejatuhan uang jiran. Enggak apa-apa kalau kejatuhan. Ini anaknya ini Mas. Ini anaknya ini. Ini loh. Katanya pohon uang. Ada yang bilang pohon wali songo. Ada yang bilang pohon uang. Nanti itu buahnya bunder itu. Ada istilah seperti itu ya Mas. Kalau saya dikasih dulu, ini juga kecil dulu Mas. Kecilnya segini. Ini yang batangnya di belakang jiran itu. Ini ya, itu kayak pohon kapuk tuh Mas. Tapi itu namanya pohon, ada yang bilang pohon wali songo. Ada yang bilang pohon uang kalau istilah mungkin di Cina ya. Banyak kan kalau di apa usaha-usaha Cina itu di pojok-pojok mana itu mesti dikasih tanaman, nggak tahu itu ada fungsinya di perkelenian apa itu. Mungkin bisa jadi tanaman obat. Kurang tahu itu. Itu buahnya bunder itu Mas. Kalau Jawa itu mak prok gitu. Jadi keluar bijinya beberapa itu. Ini dulu dari biji, terus kita kasih pot tumbuh ini. Yang selamat baru 1 ini. Wali songo tapi jumlah daunnya baru berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya Mas ya?
Kebanyakan 6 ya? 6. Ada yang 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang 7 mas, macam-macam nih. Ini 6. Ini 7. 70 juta. 70 juta. Kayak punya artis aja. 70 juta ya. Katanya pohon uang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi rezeki mas ya. Sponsor ini mas, sponsor. Sponsornya alami, gratis Bu. Sponsor. Udah asal itu mas. Apa sambil ngobrol santai ya. Nggak terbatas ruang dan waktu mas ya. Ya sambil ngobrol. Bebas aja bos. Apalagi di pelataran ini juga jalan umum ini mas. Ini jalan umum. Nah ini ada satu lagi mungkin. Saya pertama kali kesini itu kok ada sesuatu yang aneh gitu. Oh apa itu mas? Jadi mungkin awal saya ke workshop sini mungkin ada suatu misteri apa gitu kan. Terus Mas Yasin ceritakan kok yang saya rasain kok ada benernya juga loh, kayak memperkuat apa itu tempatnya serem apa gimana gitu. Jadi perasaannya gimana? Ada rasa gimana? Ada rasa apa padat gitu kalau di dalam ruang produksi itu kayak gampang gerah gitu, sumuk. Nah itu mungkin apa ruangannya juga ya, ruangan kurang ventilasi angin juga bisa ya toh. Tak lupa apa saya juga orang Jawa itu kan kalau istilahnya tuh menghormati leluhur itu. Permisi Mbak. Nah itu saya nggak ganggu no. Kalau apa mbahnya mengganggu saya, nanti saya ajak main gitar nanti. Yo lho ora apa-apa. Insyaallah aman lah, asal niat kita baik. Apa itikat kita baik ya dia. Sudah azan sahabat Anora, mungkin cukupkan dulu ya untuk hari ini. Udah. Ini namanya saya ngobrol santai. Mau dilanjutkan ya oke. Apa kita lanjut besok lagi aja mas? Yang penting sudah apa bahasanya itu eksistensi ataupun keistiqomahan ya mas ya. Sudah kita tunaikan. Misalnya kita setiap hari Jumat atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali, yang penting sudah kita tunaikan. Tinggal tugas yang berat adalah tugasnya Bang Ewo, Bang Mariati, ngupload video. Ya sih Bu, ya ini guys, ini sahabat Anora, saya ini apa intinya itu mau apa kasih video edukasi ke sahabat Anora itu kan saya yang bikin konsep sebenarnya. Dari mulai pergerakan kamera, terus nanti editing sampai ke upload nih channelnya Mas Yasin ini saya yang ngelola. Ya betul itu. Terima kasih Bang Ibu itu sudah dibantu Bang Mariati juga. Soalnya gini sahabat Anora ini kan, sorry ya Mas tak buka sedikit. Apa? Itu kan di sosmednya Yasin Anora kan ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada YouTube juga. Nah terus kok ini yang YouTube ini kok kecer gitu, kok jarang upload. Dulu itu subscribernya masih 12 nih. Saya kasih apa ide, suruh Mas bikin video YouTube aja Mas gitu. Ada yang banyak yang nonton, dan mungkin kalau di video sebelumnya ada yang minat neck sama body, monggo bisa WA ke nomor yang tertera. Saya kira prosesnya Bang Iwo juga, Bang Mars juga sudah sangat membantu Mas, sudah sangat apa, kita ya, saya sendiri pribadi terima kasih sekali itu sudah dibantu. Nanti kita apa namanya mencari ragam kegiatan nih Mas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, suatu saat ada manfaatnya lah.
udah bisa apa namanya banyak yang respon videonya Hmm. udah bagus walaupun tetap ada harus peningkatan terus Mas ya. Jadi nanti yang nutup saya apa Mas Yasin? Boleh pasti Bang Maryadi juga boleh. Masa penutupnya kamera? Gitu Mas, itu aja. Gak apa-apa ya, siap-siap Oke. Bang Iwo. Baik sahabat Anora, untuk di sore hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya sahabat Anora. Ya, terima kasih. Sip, Bang Iwo, Bang Mar, terus sip, sip.